Selamat malam saudara, saya Denta Mirakusuma malam hari ini hadir dalam program Apa Kata Hukum. Program baru yang setiap minggunya akan menghadirkan satu isu atau topik yang tengah mengemuka atau mewacana di publik yang akan kami kupas khusus dari kacamata hukum. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali saat ini isu-isu yang sebenarnya masuk di ranah hukum positif seringkali tercampuri dengan isu-isu lain seperti politik ataupun kemanusiaan. Dan di sini kami mencoba mengembalikan apa kata hukum sebenarnya. Dan saudara, setiap minggunya atau setiap episode Apa Kata Hukum, saya tidak akan sendiri tapi juga akan didampingi oleh co-host. Dia adalah yang sudah sangat berpengalaman atau sangat lama lalu lalang di dunia peradilan dan juga mantan praktisi hukum alias mantan hakim. Saya akan panggilkan partner saya malam hari ini, Asep Iwan Iriawan. Halo, Kak Asep. Ya, gimana tadi? Ya, kalau bicara hukum selalu berurusan, beririsan, berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, bahkan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kalau kita mengambil yang menjadi topik kita malam hari ini adalah mega korupsi IKTP yang sudah merugikan negara senilai 22,3 triliun rupiah. Ya. Dan itu juga saat ini sudah mulai beririsan atau bahkan sudah mulai ada urusan-urusan politik yang menyertai perjalanan. Tapi kita tidak berdua loh, didempangi narasumber lainnya. Ya, ada sebelah kanan saya, Bang Todung Mulya Lubis. Oke, perkenalkan narasumber kami Bang Todung Mulya Lubis yang sebenarnya nanti akan didampingi oleh Bung Febriansyah, juru bicara KPK. Mungkin masih karena di perjalanan macet, ya, Jumat. Ya. Jumat, hujan. Inilah Jakarta. Dan di sebelah kiri saya ada pengacara senior Bu Elsa Syarif yang juga teman dari Ibu Miriam S. Haryani. Selamat malam Bu Elsa. Selamat malam. Yang juga nantinya akan didampingi atau ditemani oleh Bu Mita Mulia, pengacara dari Miriam S. Haryani yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus pemberian keterangan tidak benar. Dan tidak lupa juga, depan kita juga ada narasumber. Betul, narasumber saya terhormat lainnya ada di depan kami. Ya, saya perkenalkan Bu Masinton Pasaribu, selamat malam dari fraksi PDI Perjuangan. Dan juga ada Pak Dadang Rusdiana dari Komisi 3 DPR dari fraksi Hanura. Dan juga Pak Susilo Ari Wibowo yang juga pengacara dari dua terdakwa kasus IKTP. Selamat malam Pak Susilo, selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Terima kasih dan juga ada teman-teman saya mahasiswa lainnya di kursi audiens yang mungkin akan menjadi penerus dari generasi bangsa ini melihat bagaimana transformasi hukum. Beliau-beliau di bawah bukan berarti di bawah ini, tidak. Biar di antara masyarakat perwakilannya Pak Dadan dan Pak Masinton, Pak Susilo juga walaupun pengacara ya Pak. Baik. Dan sebelum kita memulai diskusi malam hari ini, saudara kita lihat dulu tayangan berikut ini. Cerita Pak, waktu proses saya di penyidikan, saya diancam, ditekan. Oke lah diancam. Oke apa? Nah, maksud saya munculnya angka-angka ini dari mana Ibu tahu? Kalau orang benar ini bagaimana nih kok sekarang kok jadi begini? Atau Ibu sebelum ke sini ada pertemuan tadi ya? Ada yang bilang Ibu jangan ngaku ya? Yang benar-benar? Hah? Tidak. Benar ini? Tidak Pak. Mengaku ditekan. Ini yang membuat Miriam S. Haryani akhirnya mencabut berita acara pemeriksaan BAP di persidangan sebagai saksi atas dua terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik Irman dan Sugiharto. KPK membantah pengakuan Miriam terkait tekanan dalam proses penyidikan dan justru berbalik menetapkan Miriam sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Miriam mangkir di 2 kali panggilan KPK dan sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Saya lagi liburan sama anak-anak. Meski tak sampai seminggu, Miriam ditangkap polisi pada Senin 1 Mei lalu di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Miriam kemudian diserahkan kembali ke KPK. Nama Miriam S. Haryani menjadi penting karena keterangannya dalam BAP menyebutkan sejumlah nama rekannya di DPR menerima aliran dana proyek KTP elektronik. Setidaknya ada belasan nama anggota legislatif lintas fraksi yang masuk dalam daftar penerima aliran dana berjumlah ratusan miliar rupiah. Inilah yang mungkin menjadi pemicu munculnya hak angket terhadap KPK. Meski dalam pengambilan keputusannya di rapat paripurna
hanya 26 anggota DPR yang menyetujui hak angket dengan tujuan agar KPK membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam. Pengajuan hak angket untuk KPK dari DPR memicu kontroversi. Selain jumlah anggota tidak quorum, dasar pengajuan hak angket untuk KPK juga masih diragukan. Hak angket adalah hak konstitusional anggota dewan. Tapi, apakah produk hukum dalam hal ini proses penyelidikan kasus korupsi bisa dibuka selain di luar persidangan? Apa kata hukum? Apa kata hukum? Itulah kenapa kita memilih judul Adu Sakti di kasus IKTP. Apa yang menjadi dasarnya, Pak Alex? Ya, kenapa sakti? Ini soal bukan dukun perdukunan soal sakti. Tapi ketika ada proses hukum sedang berjalan, ternyata juga di Dewan Perwakilan Rakyat ada proses politik, yaitu hak angket. Nah sekarang mana yang sakti? Apakah proses hukum atau proses politik? Kita kembalikan kepada apa? Kata hukum. Oke, saya akan memulai diskusi malam hari ini ke Bu Mita Mulia. Sekarang ini sambut narasumber saya yang sudah hadir, Bu Mita Mulia, pengacara dari Miriam S. Haryani. Boleh tepuk tangannya? Oke, Mbak Mita, 8 Mei sidang peradilan akan digelar. Yang menjadi sidang pra-peradilan, penetapan tersangka. Apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga Anda keberatan klien Anda ditetapkan sebagai tersangka? Sebetulnya untuk lebih lengkapnya memang kan akan kita ungkapkan lebih lanjutnya dalam proses persidangan. Tapi demi diskusi kali ini mungkin salah satu alasan yang paling kuatnya adalah menurut kami penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Apa yang dipakai hukum acara? Sekarang kan Ibu Miriam itu ditetapkan sebagai tersangka pasal 22 Undang-Undang Tipikor, yaitu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Itu hukumnya, sedangkan hukum acaranya kita kembali tetap kepada KUHAP, yaitu pasal 174 KUHAP, di mana kewenangan menentukan itu ada di majelis hakim. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam unsur itu sendiri tidak memberikan keterangan, unsur pertama, Ibu kan memberikan keterangan. Berarti yang kemungkinan ini kan kita tebak-tebak ya Mbak ya, kita tebak-tebak yang kemungkinan akan dikejar berarti kan unsur yang kedua, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, sekarang pertanyaan kami adalah keterangan mana yang benar, apa yang menjadi tolok ukur, sehingga sekarang sudah bisa diduga keras malah bahasanya kalau saya tidak salah. Sudah bisa dibilang diduga keras memberikan keterangan tidak benar. Sedangkan tolok ukur keterangan yang benar aja kita nggak tahu itu. Dan tentu ya yang buat kami ini paling penting adalah kembali lagi pasal 174 KUHAP. Karena kita walaupun pasal 22 itu lex spesialis khusus terkait dengan tipikor, tapi KUHP kita kembali lagi ke 174 yang jelas-jelas bilang kewenangan itu ada di majelis hakim. Oke, jadi ada dasar hukum yang berbeda yang digunakan antara KPK dan juga pengacara dalam hal ini mengikuti materi persidangan ya, atau hukum acara yang digunakan di persidangan. Kang Asep, apa perbedaannya ketika kita bicara soal keterangan palsu di KUHP dan keterangan tidak benar di Undang-Undang Tipikor? Ya, hukum acara pada umumnya diatur di KUHP. 174 mengatur yaitu ketika saksi memberi keterangan palsu ya di atas sumpah palsu, maka dia harus didakwanya pasal 242 KUHP. Itu pidana pada umumnya. Tapi kalau tidak pidana pada khususnya yaitu tipikor yang diduga oleh KPK adalah pasal 22 yaitu barang siapa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ya, ini dikaitkan dengan pasal 35, baik di penyidikan, di penuntutan maupun di pemeriksaan persidangan. Jadi kalau perkara korupsi, baik di penyidikan, di penuntutan maupun di pemeriksaan, maka yang diduga menggunakan pasal 22, bukan keterangan palsu. Kalau keterangan palsu menggunakan KUHP 242. Nah, hukum acaranya ya sama KUHP. Cuma sekali lagi ketika memberikan keterangan tidak benar atau tidak memberi keterangan, maka pasal 22. Tapi keterangan palsu adalah menggunakan 242 KUHP. Jadi kalau tadi keberatan dari pihak Miriam bahwa ini hukum acaranya saja sudah berbeda.
ya itu yang menjadi dasar akhirnya diajukan pra peradilan tersangka. Ini tepat atau seperti apa sebenarnya? Udah sebenarnya tetap kalau misalkan 174 pasangannya 242. Tapi kalau 122 di kasusnya Neneng Nasarudin, kasusnya Akil menggunakan pasal 22 dan 35. Ya. Ini kewenangan sekali lagi. Ketika membedakan 242 keterangan palsu dan memberikan kata tidak benar, ada dua hal yang berbeda. Baik sanksi hukumnya, karena kalau 242 sanksi hukumnya adalah 7 tahun, kalau ayat 2-nya 9 tahun. Tapi kalau pasal 3 Pasal 5 Yunto 22 minimum 3 tahun, maksimal 12 tahun. Implikasi hukumnya juga berbeda. Beda implikasi. Prosedurnya berbeda, kompetensinya berbeda. Kalau 174 dan 242 itu kewenangan kompetensi peradilan umum. Tapi 22 Yunto 35 kompetensinya peradilan tipikor. Karena macam-macam tindak pidana tipikor itu diantaranya pasal 22, yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan tipikor. Karena itu saya pikir kita tanya ke Bu Elsa. Masalah karena ada perubahan tekanan dari itu kan. Ya Bu Elsa, kalau tidak salah temannya Bu Elsa itu. Silakan Bu Mita dulu ingin boleh saya tambah sedikit aja. Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak banyak-banyak. Tambah banyak juga boleh. Tambah banyak juga boleh. Mungkin sedikit, saya udah cocok banget tuh sama penjelasan tadi mengenai pasal 242 dan pasal 174. Mungkin sedikit klarifikasi. Pada saat kita membicarakan hukum, kita bicarakan dua hukum yang berbeda. Betul. Pertama kita bicara hukum material, kedua kita bicara hukum prosedur. Memang untuk pasal 22 ini adalah tandingannya pasal 22. Dalam artian bahwa pasal 242 adalah lex generali atau peradilan umum tadi, dan pasal 22 adalah hukum material khusus dalam tipikor. Tapi kembali lagi yang kita permasalahkan bukan hukum materialnya, tapi yang kita permasalahkan adalah Bu Mita, kan kita apa yang dilakukan oleh KPK, dia disangka pasal 22. Nah, kalau pasal 22, maka dia bukan keterangan palsu. Tidak memberi keterangan atau memberikan tidak benar. Soal benar atau tidak nanti pembuktiannya di pengadilan. Nah, karena keterangan tidak benarnya itu baik di penyidikan maupun di penuntutan maupun di pengadilan. Kalau kesaksian palsu adalah keterangannya di persidangan. Bahkan harus ada penetapan hakim dan berita acara. Oke, kita tanya Bu Elsa dulu, dari pandangan Bu Elsa sebagai pengacara senior yang juga sudah pastinya mengamati kasus ini. Ada hal yang berbeda yang diterapkan dalam hari ini? Ya, memang kalau lex spesial memang harus mengikuti aturan lex spesial. Jadi nanti pengadilannya pun tipikor. Jadi nanti prediksi saya bisa NO juga karena bisa tidak diterima karena ini bukan masuk dalam peradilan umum, tapi masuk pengadilan tipikor. Terus masalah mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena kebetulan saya juga udah diperiksa, jadi ada keterangan yang tidak yang tidak sesuai. Saya nggak tahu benar atau enggak karena itu waktu ketemu. Tapi Bu Elsa kan, Bu Miriam itu temannya Bu Elsa kan? Iya. Nah, waktu ada kalau tidak ada istilah tekanan itu jadi gimana tuh? Saya, yang diketahui oleh Bu Elsa. Ya saya justru prihatin sekali kan memang sahabat benar ya. Jadi saya selalu minta di jalan yang benar untuk meringankan dia karena saya kan memegang Nazarudin itu cukup berhasil karena kita kooperatif. Ya. Jadi waktu ke saya itu dia sebetulnya intinya itu protes sama KPK karena KPK dia merasa membocorkan dakwaan sebelum persidangan. Kemudian berita acara ini sudah tersebar karena tersebarnya BAP ini sehingga dia merasa tertekan di tempat bekerjanya sebagai seorang pengkhianat karena tidak ada yang mengaku soal itu, cuma dia sendiri yang mengaku dan juga terisolir sehingga sedih, dia stres banget. Dia bilang kalau misalnya ini tidak terbuka dia akan bicara seperti yang dia beri keterangan itu. Oke, baik. Saya mau ke Bang Todung juga. Bang Todung, Anda melihat ada yang fenomena apa yang terjadi di dalam kasus IKTP ini kaitannya dengan penetapan tersangka, dua kasus yang berbeda dalam hal ini pemberian keterangan tidak benar dan juga perjalanan kasus sidang IKTP-nya sendiri. Saya tidak ingin masuk pada detail sebetulnya karena saya tuh paling pantang untuk bicara mengenai kasus yang sedang disidik, sedang diperiksa di pengadilan ya. Jadi buat saya ini fenomena dari satu iklim keterbukaan yang begitu eksesif di Indonesia ini, mungkin juga di tempat-tempat lain. Nah, iklim keterbukaan ini membuat banyak pihak lupa pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku bahwa ketika penyidikan itu dilakukan sebenarnya tidak boleh ada yang bocor. Nah, bukan persoalan kebocorannya. Kalau misalnya kita bicara mengenai mungkin masih ada yang mau disasar oleh penyidikan itu.
mereka Sementara kan BAP-nya sekarang mereka itu kan Tapi fakta beredar sekarang, berita BAP. fakta beredar. Tapi kan artinya mereka bisa memikirkan apa yang akan diucapkan ketika mereka dipanggil. Mereka bisa lari, ya, bisa pergi ke tempat lain. Nah ini bahaya memang. Jadi buat saya, memang ada satu persoalan pada tubuh penegakan hukum kita, ya, baik itu yang ada di kepolisian, di KPK, di pengadilan, yang kelihatannya ya, memang mungkin ada yang bolong di sana. ada yang bolong. Ada Apa yang kira-kira bolong, yang ada menurut Anda pintu yang bolong itu? terbuka, ya, ada yang masuk ke sana. Nah celakanya juga teman-teman media sudah punya semua BAP itu. Ini, Iya, itu ya kan? dia. Oke, nah ini mungkin karena BAP bocor dan kemudian akhirnya ada nama-nama yang muncul di BAP itu tersebar, ini mungkin yang memicu akhirnya Ibu Miriam mencabut dakwa atau BAP-nya saya nggak bisa ambil kesimpulan ya, Oke, tetapi paling tidak ada dia tekanan di protes situ. keras. Oke. Dan saya juga protes keras juga dengan KPK, kenapa itu bocor. Ya. Apalagi mengingat pernah masa lalu, pernah ada suatu masa yang Springdit pun bocor, itu Ya. lebih gawat lagi. Saya Oke, bilang. kita harus break sejenak. Kita akan bertanya kembali ke narasumber saya juga yang ada di depan. Ketika BAP bocor dan itu menyebabkan hal yang seharusnya menjadi ranah peradilan muncul di publik, apa kemudian implikasinya? Usai jeda.